Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada ya. Sahur, 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 sahur. Jangan lupa kita makan sahur dan jangan dilupakan ya. Biar kerja besok siang punya tenaga karena malamnya habis makan sahur ya. Maaf saya pakai keler dikarenakan ya begitulah kira-kira. Kita baca salawat dulu sebentar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi anfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salawat jangan lupa kita salawat, banyak-banyak salawat dan istighfar ya. Jangan lupa kita sembahyang ya setiap waktu kalau bisa. Upami dina hilapna wajar namina gejalmi jeung aya ti ditu aya bahasa hiji sare kadua poho. Satu tidur, keduanya lupa gitu ya. Ada dari sananya mungkin, tapi katanya harus dikodok katanya ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada ya. Untuk sahabat-sahabat, bukan saya gimana ya, bukan saya sesuci, bukan. Ini ingin mengajak sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat juga tahu kelakuan saya seperti apa dulu. Mabok, tukang mabok, puasa enggak puasa. Tapi kan kita semakin lama kan semakin terbuka ini hati. Masa kita harus begitu terus kan? Belajarlah yang lebih baik ya buat sahabat-sahabat. Kita belajar puasa walaupun sudah tua nggak apa-apa ya. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, mau kerja keras mau enggak tetap harus dilaksanakan ya. Karena apa? Saya sejak 2017 sampai sekarang insya Allah tamat. Karena saya didatangi kesepuhan dari Banyuwangi ya. Dia mengatasnamakan dia atas namanya, katanya saya ini Mbah Tohir apa pokoknya Mbah Tolib kalau nggak salah ya, Mbah Tolib. Dimana dia bertemu sama saya sekitar jam 1 malam ya, malam Kamis, waktu saya kerja di Cinere, di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere waktu itu, di rumah C70. Saya didatangi seorang kakek-kakek, kirain tamu biasa ya. Saya nggak tahu, kirain itu tamu biasa. Lama-lama dia ngasih tahu, saya katanya penyebar agama Islam yang pertama di Pulau Jawa, di Kabupaten Banyumas, Kampung Cikakak, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Saya pertama mendirikan masjid tahun
Apa ya, nggak ada spidol di sini. Oh, ada. Kalau nggak salah dia bilangnya gini ya, cuman bahasa Arab. 8 8 2 1. Nah, itu ya. Tulisannya seperti itu. Bahasa Arab. Ini ceritanya tiang masjid nih. Masjid itu satu. Masjid itu satu. Cuman tiangnya masjid itu ada masjid. Cuman tiangnya satu di tengah. Masjidnya namanya Masjid Sakatunggal kalau nggak salah tuh, waktu itu dia bilangnya saya membangun Masjid Sakatunggal di Kampung Cikakak, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Dan di tiang masjid itu ada tulisan bahasa Arab begini ya, 8 8 2 1 kalau nggak salah begitu ya, maaf kalau salah, kalau nggak salah begitu tulisannya. 8 tuh ke atas apa pokoknya gitu kalau nggak salah, begini tulisannya ya, kalau nggak salah, maaf kalau salah. Tapi kalau bahasa Indonesianya 1288. Katanya saya ngebangun masjid itu tahun 1288, berarti umur masjid itu mulai dari tahun dibangunnya sampai sekarang sekitar 732 tahunan. Wow, hebat bener. Saya disuruh puasa, disuruh sembahyang, disuruh bersedekah lah kalau kita punya ya, jangan banyak-banyak. Misalnya 100, 200 ribu, 2000, 10 apa 20 seikhlasnya. Ya saya gugup karena dia ngasih tahunya benar ya, itu asli. Namanya Syekh Tolib ya. Cuman zaman dulu itu nggak mau dipanggil Syekh, maunya dipanggil Mbah. Saya itu katanya Mbah. Kalau ulama zaman dulu Mbah dipanggilnya, Mbah Tolib dia ngakunya sama saya. Sampai saya bertanya sama pekerja di counter yang jualan HP, tolong lihat di YouTube adakah Masjid Sakatunggal di Kabupaten Banyumas, kampung ini, desa ini, kata saya. Lalu ada tulisan Arab 8821, benarkah? Oh ternyata iya, kata tukang kotor. Oh iya mas, terus ada apa? Enggak apa-apa, yang penting saya pengen tahu. Ternyata ada di YouTube. Nah setelah itu saya terus ya belajar puasa. Alhamdulillah, awalnya sih seminggu 2 minggu, tamat sebulan 2 bulan, tamat. Setelah dari itu sampai emang bulan-bulan saya disuruh puasa, ya saya laksanakan. Katanya kamu harus ikhlas. Dia panggilnya sama saya itu, maaf ya, kamu itu turunan Raden ya, tapi saya nggak tahu ya, saya bukan turunan Raden sebenarnya, saya turunan orang biasa ya, bahkan saya bukan orang kaya. Dia bilangnya begitu, Raden insya Allah bakal sanggup katanya puasa sedikit-sedikit. Alhamdulillah sampai saya diajak kerja sama bos saya ke daerah Lombok ya. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan puasa 145 hari, bisa dikatakan 5 bulan lah lamanya, insya Allah benar itu. 5 bulan dari bulan 7 sampai bulan 12, pas tahun baru malam Selasa tamat saya puasa yang 5 bulan itu. Alhamdulillah nggak ada godaan sedikit pun, nggak, alhamdulillah. Cuman biasalah, ada namanya juga kerja di proyek, agak sedikit yang ini paham ini, yang ini paham itu. Maaf lah, maafin saya buat sahabat-sahabat. Kalau seandainya saya misalnya punya kesalahan, maafkan saya ya, dan Anda juga kalau punya kesalahan sama saya, insya Allah akan saya maafkan. Buat sahabat-sahabat, belajarlah puasa ya, yang rajin. Jangan sampai kita intinya misalnya gini ya, misalnya saya punya sahabat namanya misalnya ya,
Muhammad Nasihin misalnya ya, misalnya. Nah itu sifatnya 44 misalnya ya. Terus saya punya sahabat namanya Muhammad Nasihin tuh, sifatnya itu 44. Berarti saya nyuruh puasa sama dia 44 hari begitu, sesuai sifat Allah yang 20 dari Al-Quran. Maaf, bukan keluaran pesantren, mungkin hanya itu karena saya dikasih tahu sama Mbah Tolib ya, kamu harus menghafalkan halik BT sampai hamzah ya, minimal itu ketalar walaupun kamu nggak bisa yang lain. Terus terang saya orangnya sangat bodoh sekali ya, dan bukan keluaran dari pesantren. Seumur-umur kerja saya di proyek, sahabat-sahabat pun juga mungkin tahu. Tapi saya mau sodakoh, mau minta sodakohnya buat dari sahabat-sahabat ya. Sebelum ditonton, tekan tombol lonceng tekan tombol subscribe, terus tombol lonceng notifikasinya ya. Saya meminta ikhlasnya dari sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya juga begitu sama sahabat-sahabat, pekerja-pekerja semua, YouTuber semua, saya subscriber karena itu sodako. Cuman tekan tombol subscribe dan lonceng itu sodako katanya. Yang penting kita ikhlas. Mohon saya minta tolong sedekahkan jari tangannya untuk subscriber Kanang Jero. Terima kasih sahabat-sahabatnya. Begitu kira-kira. Alhamdulillah sejak saya sering melaksanakan libur makan siang. Terakhir saya libur makan siang itu di Pondok Indah bareng sahabat saya Bang Rizal. Alhamdulillah dia tamat, saya juga tamat terakhir puasa di Pondok Indah waktu itu. Saya sampai saat ini belum disuruh puasa lagi, keburu datang puasa yang fardu ya sama kesepuhan itu. Dan saya disuruh puasa oleh pangersana Ibu Ratu ya. Ibu Ratu nyuruh saya puasa, katanya, Juragan kamu harus puasa, kamu kembali ke jalan yang benar ya, harus puasa, jangan mabok-mabokan, jangan. Alhamdulillah saya berhenti dari minuman-minuman yang begitulah, yang bikin pusing kepala. Tolong dibuang jauh-jauh ya. Kita yang halal-halal aja makanya. Walaupun begitu juga kita nyarinya susah. Apalagi kita sudah punya anak, punya istri ya. Minimal kita jauhilah. Kalau kerja di proyek nggak apa-apa. Seperti saya tukang proyek, orang bangunan. Tapi alhamdulillah ya. Mulai saat itu sejak 2017, alhamdulillah saya selalu melaksanakan libur makan siang. Mungkin itu juga untuk kebaikan saya, mungkin karena saya dikasih tahu sama Mbah Tolib. Terus saya dikasih tahu lagi sama Ibu Ratu. Saya nggak tahu Ibu Ratu itu siapa, pakai bajunya putih. Pokoknya dari atas sampai bawah itu putih. Katanya dia itu pulang dari Tanah Suci Mekah. Dia bawa tasbih. Kalau nggak salah itu warna tasbihnya biru kayak berlian, tapi saya kurang tahu itu berlian atau aslinya. Itu namanya, katanya saya itu panggil aja Ibu Ratu ya. Saya panggil Ibu Ratu, hatur nuhun. Kata saya bilangnya saya sudah dikasih saran. Dia suruh puasa terus sama sejak 2017 sampai sekarang saya puasa. Alhamdulillah. Cuman akhir-akhir ini enggak disuruh puasa lagi karena mungkin datang puasa Ramadan yang aslinya ya, yang fardu gitu. Mungkin sejak Lebaran nanti atau bulan haji ke sana pasti saya disuruh puasa lagi sama Ibu Ratu sama Mbah Tolib ya. Terus saya disuruh puasa lagi sama kasepuhan dari Karawang. Kalau nggak salah itu dia ngakunya panggil aja Mbah Kuro. Mungkin kalau zaman sekarang masih Kuro ya. Nggak tahu, pokoknya gitu, dari Karawang. Katanya dia yang pertama punya pondok pesantren di daerah Karawang. Saya kurang tahu pesantrennya di kampung apa, di desa apa, saya kurang tahu karena belum pernah ke sana.
Cuman saya disuruh puasa terus, alhamdulillah saya melaksanakan itu. Tapi setelah itu emang hati itu terbuka gitu loh. Oh kenapa ya kita dulu nggak meninggalkan minuman, nggak meninggalkan bangsa pel-pel. Untuk sahabat-sahabat makan pel-pel itu ya tidak boleh, apalagi makan derek-dek begitulah, jangan ya. Makan obat pun juga kalau kebanyakan sampai mabuk itu tidak boleh ya sahabat-sahabat. Saya kasihan sama sahabat-sahabat. Kenapa saya bilang begini? Bukan saya so suci, bukan, karena saya kasihan sama sahabat-sahabat. Ya, ikutin aja sifat Allah yang 20. Insya Allah sifat Allah yang 20 karena atas izin Allah, dan sifatnya insya Allah menghidupkan kita semua. Semua makhluk yang ada di bumi ini, di atas bumi ini, dan di dalam air, di daratan, di lautan, di atas bumi ini, dari bawah 7, dari atas 7, dari tengah 7. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan 7 hari ya. Jadi 21, 20 mutakaliman hiji wujud tegasna Allah taala janten tilu bako langgeng Allah maka keunaan kumaha. Wallahu a'lam bil murad. Abi teu terang hadis Nabi masanes keluar ti pesantren. Hapunten berkatanya atau kata-katanya atau ceritanya dicampur ke bahasa Sunda. Ameh diaduk lah gitu kan. Pamisur bahasa gaul nama. Hapunten kasadayananya kanu daramel di kota sok karaos ku abi ti kapungkur males ngebasuhan rarai teh, atau kita wudhu itu kalau tidak memaksakan itu sangat malas sekali. Tapi setelah kita sering berpuasa sedikit demi sedikit, seminggu 2 minggu, insya Allah lah sesuai asli atas nama kalian. Kalau anda yang bertanya sama saya, insya Allah saya kasih tahu. Setahu saya ngambilnya dari alif bet ya hamzah ya. Alif beta sajim he hododa raja sin alif sin agung sodot doain kin pekop kap lam mim nun bau halam alif hamzah ya, dengan sifat Allah yang 20. Mudah-mudahan itu benar. Walaupun saya bukan keluaran pesantren, saya hanya tukang kuli ya, tukang proyek, tukang kuli bangunan. Tapi mudah-mudahan ilmu dari bangunan itu sudah ketemu sekarang. Ternyata kesepuhan itu bukan hanya datang yang orang suka dikir terus dimaju, tidak. Saya juga kerja di proyek didatangin kesepuhan. Mungkin kesepuhan itu kasihan sama kita supaya kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan, mungkin begitu, seperti itu ya. Sekian saja dari saya ya. Ini saya mau minta sedekahnya dari sahabat-sahabat dimanapun berada, perempuan, laki-laki, non muslim atau orang muslim, nggak apa-apa ya. Tolong subrek di channel Kanang Jero. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur jangan lupa makan sahur dan jangan dilupakan. Oke, sahabat-sahabat, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anu terus oke sami kagungan Gusti, tapi urang kedah tiasa milihna mana nu sae karituna, mana anu awon karituna. Urang kedah tiasa milih di antara eta nu dua, anu sae karituna sareng anu awon karituna. Sakitu bae ti Jim Abdi gejelig channel Kanang Jero. Subrek. Oke, terima kasih.